Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus ya. Ya seperti gitu ya. Maaf ya, agak sedikit berisik ya. Si bocil mulai kambuh lagi ya. Dia lagi bermain, semoga suara saya bisa terdengar jelas oleh kalian ya. Dia suka mengganggu soalnya ya. Kalau mamanya lagi reading, dia juga mau ya setidaknya suaranya juga bisa ikut terdengar di dalam video ya. Semoga suara saya bisa terdengar jelas oleh kamu. Oke. Hari ini Taurus ya, saya mau reading requestan dari subscriber ya. Judulnya apakah dia memilihmu atau orang lain ya, atau pihak ketiganya ya. Nah, nanti kita lihat. Saya mau pilih kartu ya. Jadi di sini saya kocok ya. Tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Dan jangan percaya 100% tarot, kamu tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih dan bisa kalian dengarkan. Dan ada satu channel baru ya, Ica Tarot WS Indo. Jangan lupa kalian like, comment, subscribe juga untuk kalian ya, supaya kamu tidak terlewat atau ya setidaknya bisa mendengarkan readingan-readingan terbaru dari saya setiap harinya ya. Jadi dua channel, Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo. Saya sudah berikan hashtag di judul, kamu tinggal klik, kamu bisa langsung subscribe ya. Oke, itu yang intro ya. Sekarang kita masuk dalam pemilihan tiga kartu ya. Kamu pilih satu kartu pertama, pile kedua, pile ketiga ya. Ya kita pilih pile di sini. Kira-kira si dia ya, orang yang kamu fokuskan ini lebih memilih kamu, lebih mencintai kamu, ataukah orang lain atau tripartinya ya. Pile pertama, pile kedua, pile ketiga. Kalaupun 3 orang ya, si A, si B, si C ya, pilih antara si A di pile pertama, si B di pile kedua, si C pile ketiga ya. Ataupun kalau cuma satu ya, silahkan tentukan dari ketiga ini, pilih salah satu. Oke, kalaupun terlalu cepat ya, kamu bisa pause dulu ya. Kamu pause dulu, setelah kamu pause baru kamu pilih, setelah kamu pilih baru lanjut mendengarkan ya. Saya ke pile pertama dulu. Saya sisihkan pile kedua dan pile ketiganya. Oke, kita ke pile pertama. Kira-kira dia memilih kamu ataukah orang itu ya, orang lain ya. Kita lihat. Wow, saya lihat di sini dia nyaman bersama sahabat ya. Dia nyaman bersama sahabatnya ya, walaupun mungkin kondisinya dia lagi sementara berjuang untuk diri dia ya, karena memang saya lihat di sini ada beberapa dari orang yang terkoneksi dengan kamu itu dia lagi krisis ekonomi ya, krisis kepercayaan diri ya, dia lagi pusing aja ya. Ada pula saya lihat di sini mungkin kamu lagi marahan dengan pasangan kamu sehingga dia akhirnya lebih betah di luar rumah kebanding bersama kamu ya. Ataupun mungkin kondisinya saya lihat di sini ada beberapa dari kalian yang terkoneksi dengan mantan kamu ya, yang mana ya dia sebenarnya ingin ke kamu tetapi dia masih takut ya, karena trauma ataupun mungkin kondisinya ya dia tidak mau mengulang kembali hal-hal negatif yang sudah pernah terjadi di masa lalu. Artinya ya yang berlalu biarlah berlalu ya. Jadi, kalaupun dia kembali kepada kamu ataupun mungkin kondisinya pasangan kamu ini masih bersama kamu, saya lihat dia mau mendapatkan ketenangan. Nah ini ya, mungkin ke depan kamu harus bisa memberikan dia ketenangan, karena yang dia dapatkan selama ini itu kadang-kadang tidak sesuai dengan yang dia inginkan ya, atau yang dia harapkan ya. Dia itu sebenarnya yang ingin dia lakukan itu
membahagiakan kamu, tetapi itu yang tidak dia dapatkan, sehingga mau tidak mau dia mencari kebahagiaan di tempat lain, ya. Dalam artian entah dengan sahabat, entah dengan lingkungan dia, dengan diri sendiri, ataupun lebih ke pekerjaan. Dan saya lihat memang orang ini juga banyak hal yang manipulatif ataupun hal yang dia sembunyikan, ya, terutama tidak ada transparansi keuangan. Terus kadang-kadang juga dia hanya memanfaatkan kebaikan Taurus, ya. Banyak topeng, ya, yang mana juga dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu sudah salah. Ini terutama masih bersama ataupun sudah mantan, ya, karena saya lihat di sini ada mantan juga mau datang ke kamu karena ya dia melihat kamu sudah jauh lebih baik, ya. Padahal sebenarnya dia nggak cinta, cuman karena ada apanya kamu. Contohnya keuangan dan juga mungkin karena kesepian. Setidaknya kalau kamu bisa melepas rasa sepi dia, ya, bisa menghangatkan dia, mengerti akan dia, dan kalaupun bicara finansial kamu bisa menolong karena dia tahu bahwa Taurus kamu orangnya lembut, sabar, ya. Jadi dia berpikir, ini Taurus nih gampang dikibulin. Nah ini, ya. Jadi mengatasnamakan cinta tetapi ada sesuatu yang dia inginkan dari kamunya, ya. Orang ini memang agak sedikit krisis kepercayaan diri, krisis ekonomi juga, ya. Jadi dia mau ke kamu juga bingung, tidak juga bingung, ya. Tetapi memang kondisinya kalau mau dibilang secara hati, ya, untuk kalian yang memilih pile pertama, orang ini memang kurang, ya, setidaknya 50-50. Kalaupun seandainya kamu tidak mempunyai apa-apa yang dia inginkan, dia akan pergi. Karena orientasinya hanya sesuatu yang ada pada diri kamu, bukan karena cinta, ya. Dan kalaupun sesuai tema, apakah dia memilih kamu atau orang lain, malah saya lihat dia lebih memilih orang lain ataupun untuk berhappy-happy aja, ya. Apalagi dalam hubungan, ya. Untuk sahabat aja dia lebih memilih, macam contoh yang tadi saya bilang, ya, dia lebih memilih di rumah ataukah di luar rumah, lebih memilih di luar rumah, ya, karena energinya tolak menolak. Dan mungkin memang orang ini saya lihat agak sedikit cepat bosan, ya. Jadi kalau pasangannya sudah agak sedikit diam, terus hubungan juga agak sedikit flat, dia sudah bosan dan mau mencari orang-orang yang bisa membuat dia happy, ya. Nah ini, jadi sesuai pertanyaan, untuk pertanyaan pertama, ya, untuk file pertama, ya, apakah dia memilih kamu atau orang lain? Orang lain, ya. Dia pun memilih kamu itu kan karena bukan kamunya, ya, karena dia sesuatu dari kamu. Jadi kamu ambil positifnya saja, ya, karena orang ini mau ketenangan, tidak mau berjuang, dia mau happy-happy aja, ya, tidak mau punya masalah. Kalaupun punya masalah, ya dia pergi meninggalkan, ya, karena dia mau yang hidup tenang gitu, ya, tanpa ada perjuangan. Ini dalam tanda kutip, ya, ketenangan ataupun lari dari permasalahan. Nah ini, ya, jadi yang pastinya dia nggak mau susah, dia mau hidup santai. Nah ini, jadi dia datang ke kamu mau memperjuangkan, tetapi sebenarnya memperjuangkan untuk diri dia sendiri, mengatasnamakan cinta. Padahal sebenarnya kalaupun seandainya kamu sudah tidak mempunyai atau tidak memberikan apa yang dia inginkan, dia akan pergi. Nah ini, ya, jadi hati-hati juga karena dia bertopeng, ya, dia hanya topeng. Dan terkadang juga saya lihat di sini kamu berjuang sendiri, ya, tapi ya itu resiko juga dalam percintaan, karena kalau kita sudah mempunyai pasangan, ya, kita harus bisa mengimbangi pasangan. Nah sekarang pilihan dari kamu, apakah kamu mau tetap bersama dia ataukah tidak, itu pilihan dari kamunya, ya. Oke, jadi untuk file pertama, apakah dia memilih kamu atau orang lain, ya. Orang lain ini bisa tripartinya, bisa sahabatnya, bisa ke karir, ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja, yang pastinya bukan kamunya. Dia tidak memprioritaskan kamu, dia memprioritaskan yang lain, terutama juga memprioritaskan diri dia sendiri, ya. Jadi egonya masih tinggi. Oke, itu yang dari file pertama. Kita ke file kedua. Saya sisihkan file pertamanya, kita ke file kedua. Oke. Kita ambil file kedua. Kita lihat apa yang terjadi untuk file kedua. Orang-orang terkoneksi dengan kamu, apakah dia memilih kamu atau yang lainnya? Entah triparti, entah yang lainnya, kamu bisa menyesuaikan. Oke, wow, saya lihat di sini
dia sayang kamu ya, walaupun mungkin kondisinya dia galak ya, terkadang membuat kamu tidak nyaman, membuat kamu tidak happy ya, ada penekanan, ada ketegasan ya, tetapi sebenarnya dia sayang kamu. Ini orangnya juga ini tegas ya, dan disiplin, sehingga mungkin kamunya merasa tidak nyaman. Ini energinya pun bisa terbolak-terbalik ya, jadi kamu bisa menyesuaikan apakah ini di diri pasangan kamu atau di diri kamu ya. Dia sebenarnya senang sama kamu, ingin berjuang bersama kamu, walaupun mungkin kondisinya sekarang dia lagi banyak masalah ya. Memang saya lihat di sini masalah finansial dan memanage waktu ya, artinya dia lagi krisis ekonomi ya, dan lagi berjuang juga untuk keuangan ya, terutama hutang piutang. Dan mungkin juga dalam hubungan ya, mungkin dia pernah janji untuk menikahi kamu, ataupun mungkin kondisinya kamu sudah nikah ya, dia berjuang untuk kamu demi keluarga ya, dia tidak di rumah ya. Tetapi orang ini sayang sama kamu, dia fokus pada kamu ya. Jadi pencapaian dia itu adalah berkat atau keuangan, ataupun setidaknya perlindungan buat kamu. Contohnya kamu dimaki, dijudge, diintimidasi, dia akan menolong kamu ya. Dan dia pun sebagai penunjuk arah yang baik, bisa tegas ya, walaupun mungkin ketegasan dia dianggap penekanan atau intervensi untuk kamu ya, karena kamu seakan, saya lihat di sini, kayak tertekan ya. Padahal sebenarnya itu rasa sayang, rasa cinta dia kepada kamu, walaupun mungkin kondisinya salah tempat, ataupun mungkin kondisinya kamu yang merasa tidak nyaman. Nah ini ya, dia melarang kamu ini itu karena dia takut akan kehilangan kamu. Jadi kamu jangan berpikir, wah dia terlalu egois. Ya memang dia egois dalam artian ya, dia takut kehilangan kamu, karena memang orang ini trauma ya, saya lihatnya ya, trauma dengan masa lalu dia, yang mana dia pernah ditinggalkan karena mungkin kekurangan ekonomi, ataupun mungkin dia pernah diduakan karena mungkin butuh kestabilan keuangan, yang tadi ke ekonomi, dan mungkin lebih ganteng, lebih cantik ya. Jadi dia trauma aja, dia mau apa yang milik dia itu dia jaga. Jadi sekarang itu apa yang dia punya, dia jaga semampu dia. Nah ini ya, walaupun kondisinya memang banyak sekali halangan, hambatan, rintangan dalam kehidupan kalian, tetapi ya dia berusaha untuk bisa lebih tegas, berusaha untuk bisa lebih up ya, belajar dari pengalaman, dan ya setidaknya dia mau melindungi kamu, walaupun mungkin kondisinya kamu merasa terpenjara atau terintimidasi, ataupun tidak bisa gerak ya, karena keegoisan dia. Cuman ya itu, memang dia ibaratkan dia kan trauma, jadi dia tidak mau mengulangi hal yang sama yang pernah terjadi di masa lalu kembali dalam percintaan dia saat ini bersama kamu ya. Jadi ya dia mau kamu juga mengerti akan dia, dan berusaha untuk bisa membuat dia nyaman, dan setidaknya kalaupun ada luka batin, kamu juga pun bisa membantu dia untuk mengobati luka batin dia. Nah ini ya, jadi pasangan kamu ini betul-betul bucin sama kamu ya. Jadi walaupun diam, tapi kamu ada di samping dia, dia sudah merasa tenang ya. Jangan kamu merasa bahwa hidup kamu terkekang, karena dia juga punya luka batin, dan dia mengharapkan kamu itu bisa membuat dia sembuh, membuat dia happy. Setidaknya energi kamu ada, mensupport dia bisa bekerja tenang, dan bisa menghasilkan uang untuk siapa? Untuk kamu juga. Nah ini ya, tapi terkadang ini kan kayak kucing dan tikus ya, jadi kadang-kadang itu dia on off juga energinya, kadang-kadang marah, tapi walaupun marah dia sayang kamu ya. Jadi untuk pertanyaan kedua atau file kedua, sesuai pertanyaan ya, apakah dia memilih kamu atau yang lainnya? Untuk saat ini kamu ya, karena saya lihat di sini juga ada dia tergoda dengan orang lain, atau dia digoda dengan orang lain, tetapi ya sebatas teman tapi mesra aja, tapi tetap aja dia nggak berpaling ke kamu ya, dia tetap aja sayang kamu ya. Nah ini, nah makanya sekarang kondisinya kamu juga jangan terlalu jual mahal. Jangan sampai akhirnya dia menentukan sikap untuk kayaknya saya tidak dihargai oleh si Taurus nih, ya sudah deh saya mencari orang yang bisa menghargai saya, karena orang ini kan tadi saya bilang ada luka batin. Tetapi saat ini dia sayang sama kamu, dia bucin sama kamu, dia mau kamu juga mengharapkan hal yang sama seperti dia ya, artinya menginginkan akan kehadiran dia dan bisa merespon akan cinta dia. Nah ini ya, jangan kayak kucing dan tikus, ribut aja masalah kecil dibesar-besarkan, padahal dia sebenarnya sayang kamu. Cuman mungkin kondisinya ya tadi, dia kekurangan, dia krisis ekonomi dan juga krisis kepercayaan diri, makanya dia butuh support dari kamu ya.
Jadi untuk pile kedua, selamat ya, dia suka kamu, dia memilih akan kamu. Walaupun mungkin ada banyak halangan, hambatan, rintangan dan tantangan, godaan di luar sana, tetapi hatinya selalu ada untuk kamu ya. Jadi wajar aja kalau dia suka kagum sama lawan jenis ya, ataupun lawan jenis kagum sama dia, wajar ya. Tetapi ingat, bicara hati ya. Jadi hatinya ada untuk kamu, jangan khawatir ya. Dan walaupun kondisinya dia marah, dia apa, tetap dia sayang kamu, dan dia berharap kamu pun juga dengar-dengaran ya, bisa mengerti akan dia, supaya dia bisa juga tenang bekerja dan hasilnya pun untuk kamu ya. Oke, itu dari file nomor 2 ya. Dia mau kamu bisa lebih dewasa dalam menjalani hubungan ini ya. Selamat buat yang memilih file kedua. Kita ke file ketiga. Untuk file ketiga, kira-kira apakah dia memilihmu atau yang lain? Kita ke file ketiga. Kita kocok kartunya, apakah memang hatinya untuk kamu? Kita lihat, wow, ini dia banyak halangan, hambatan, rintangan untuk cintamu ya. Mungkin ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa yang membuat hubungan kalian itu agak sedikit renggang ya. Padahal dia sayang loh sama kamu ya. Cuman memang mungkin ada perbedaan visi misi yang membuat hidup kamu itu kayak tidak nyaman bersama dia. Tetapi sebenarnya orang ini dia mau nyaman bersama kamu ya. Tetapi memang saya lihat di sini diskomunikasi ya, sehingga kalian berdua juga kadang-kadang sebenarnya tidak ada masalah yang besar, tetapi akhirnya karena tidak ada komunikasi yang baik, akhirnya muncullah masalah, ataupun setidaknya ada tekanan batin ataupun merasa tidak nyaman bersama pasangan. Dia sayang kamu, dia cinta kamu ya. Cuman ya itu kondisinya itu seakan-akan kayak apa yang dia lakukan selalu salah di mata kamu, ataupun sebaliknya ya, kamu melakukan ini itu selalu salah aja di mata dia. Karena energinya itu on off ya. Terkadang memang saya lihat di sini mengapa sampai bisa on off, karena apa yang dia lakukan itu masih ada, artinya dia belum berdamai dengan masa lalu dia. Jadi seperti gitu, akhirnya masa lalu dia yang mungkin tersakiti, akhirnya dia merasa bahwa kamu juga itu orangnya, macam contoh ya, pasangannya dulu pisah dengan dia karena selingkuh ya. Dia ini kamu ya, jaga kamu, jangan sampai kamu selingkuh ya, jangan kamu sampai ya, artinya dicemburu ya, walaupun mungkin kondisinya kamu nggak selingkuh. Nah ini karena masih ada trauma dan luka batin yang dulu, artinya dia belum berdamai dengan masa lalu dia membawa itu ke hubungan saat ini bersama kamu. Nah ini ya, terutama juga keuangan, sakit hati, karena saya lihat di sini orang yang terkoneksi dengan kamu nih agak sedikit childish dan agak sensitif, bicara sedikit tersinggung, kayak kerja kamu keluar sedikit ditanya kemana, kesini ke situ, nggak percaya, karena dia krisis kepercayaan diri, sudah nggak bisa kemana-mana ya, nuduh-nuduh yang nggak jelas ya, dan agak sedikit pendiam ya, ini karena memang ada trauma ya, jadi dia membatasi diri. Jadi ibaratkan dia toksik untuk dirinya sendiri nih orang ya. Akhirnya ujung-ujungnya kamu yang stres juga, kena batunya ya kamu juga, karena kamu tuh dipikirnya kesana kesini ya, kamu cari duit aja dia masih curiga, wah jangan sampai dia pulang tengah malam ini bukan lembur tapi malah pergi tempat lain. Nah ini pemikiran negatif ya. Ya seperti gitu, karena cepat orangnya agak sedikit childish dan pikiran negatif aja ya. Jadi kalau mau dibilang sesuai dengan judul ya, apakah dia memilih kamu atau orang lain, saya lihat di sini dia 50-50 ya, memilih kamu tetapi masih ada terbayang-bayang ke orang lain karena dia belum yakin 100% ke kamu. Jadi setidaknya untuk saat ini ya. Tapi kalau untuk ke depan saya lihatnya memang dia akan lebih memilih sendiri dibandingkan bersama kamu. Dalam artian gini, kalaupun kamu memberikan dia luka batin lagi ya, dan dia tidak sanggup untuk berada di posisi kamu atau di lingkungan tempat kamu ya, dia akan pergi
menghindar ataupun malah pergi meninggalkan. Nah ini makanya saya bilang 50-50 ya, karena kondisinya dia masih bersama kamu. Kalaupun seandainya nanti kamu menyakiti dia, dia akan tidak pakai ini ya, tidak pakai toleransi lagi atau sinyal-sinyal bahwa saya akan pergi loh kalau kamu begini. Dia diam dan langsung action, eksekusi. Ya langsung dia pergi. Karena orang ini memendam luka batin, sakit hati dari masa lalu yang mana itu belum sembuh. Sakit hati itu dia bawa ke lingkungan atau dalam hubungan kamu ya, terutama pertemanan. Karena saya lihat di sini banyak juga intervensi orang luar ya, entah dari keluarga, entah dari sahabat, entah dari diri dia sendiri yang memojokkan kamu ataupun ya ikut campur dalam hubungan kamu. Jadi dia tidak pede dalam hubungan bersama kamu ya, banyak sekali artinya ya bukan tidak pede juga, tapi seakan-akan tidak bersyukur, mau begini mau begitu ya. Dan akhirnya hubungan kamu juga kayak agak sedikit makan hati juga ya. Jadi kamu juga kadang-kadang mau mencari duit nggak nyaman ya, mau kesini juga nggak nyaman, kadang-kadang dia cengeng, minta ini minta itu, bawel ya. Karena ya itu, dia sebenarnya takut kehilangan kamu, tetapi pada suatu saat nanti dia akan, ataupun mungkin kamu kan tidak sempurna ya, dan kamu pun juga pasti harus mungkin pergi kemana gitu ya, ataupun mungkin ya setidaknya mungkin pernah mengecewakan dia lewat perkataan atau tindakan, dan dia sakit hati. Saya lihat di sini dia akan lebih memilih pergi ya, lebih memilih sendiri. Wah kan walaupun sendiri dia akan lebih senang sendiri dibandingkan bersama kamu ya. Apalagi kalau ada orang yang lebih baik dari kamu, dia akan berpaling. Nah ini, jadi untuk pertanyaan nomor 3 atau file ketiga ya, sesuai pertanyaannya, apakah dia memilih kamu atau orang lain? Saya lihatnya akan memilih yang lain ya, terutama dia memilih kenyamanan untuk diri sendiri ya. Kalaupun ada orang lain ya, dia akan lebih mencari orang yang lebih menyayangi dia, yang menginginkan akan diri dia, yang ada untuk dia. Karena orang ini agak sedikit manja ya, dia mau selalu hadir aja, kamu harus ada di dekat dia ya. Dan agak sedikit ego ya, sehingga ya dia masih memprioritaskan kesenangan dia, diri dia, dan mau selalu dilayani, diprioritaskan seperti gitu ya. Jadi itu yang dari ketiga file ya, file pertama, file kedua, file ketiga. Semoga resonate buat kalian ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot 2S Indo ya. Saya sudah sematkan hashtagnya di judul, kamu bisa klik dan bisa subscribe juga supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan untuk kamu di hari-hari berikutnya. Dan terima kasih, saya pamit ya sudah mendengarkan. Terima kasih ya, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.